apakah Allahnya itu tidak memahami gitu kan? Itu makanya bingung gua. Kok Islam lahir, perbudakan masih ada, gitu kan? Bahkan Masa harus muncul agama yang menyempurnakan Islam lagi, bro? Kan sudah Islam menyempurnakan agama sebelumnya. Udah final ya. Iya, Islam kan sudah final harusnya. Ternyata belum. Gimana jadi bingung kita ini umat manusia ini, bro? iya, makanya kita bingung loh. Kenapa nih, gue ulangin ya? Kenapa? Iya, makanya ketika Islam lahir di abad ke-7, perbudakan itu kan zamannya Nabi Sulaiman juga masih ada perbudakan, ya kan? Kenapa ketika Islam lahir perbudakan tidak dihapus? Nah, tapi kan ada orang-orang yang berpendapat bahwa itu udah di apa? Langsung. Hanya nilainya aja yang diambil. Kan ada beberapa orang yang seperti itu, berpendapat seperti itu. Gitu. Tapi kalau dilihat dari kronologisnya kan memang nggak ada ayat yang menggantikan kan, nggak bisa dinasakkan gitu loh. Nggak bisa, Seharusnya. nggak bisa. Di mana tentang apa namanya penghapusan budak? Bahkan ada di tiap ini ya, tiap ayat-ayat tentang menjelaskan pernikahan segala macam, anak yatim atau janda, pasti perbudakan dibawa di situ. Bener. Tahu nikahilah hamba saya. Coba An-Nisa ayat 3, ada juga tuh nyebutin budak. Benar, disebutin juga tuh budak. Kenapa Bahkan nggak kalau di hadis Bukhari 6222, ya, di Bukhari 6222 itu bahkan Nabi Muhammad itu pernah menjual budak yang sudah merdeka, yang sudah dimerdekakan. Kalau kita baca di situ, Kapan mau dia? menjual kembali budak yang sudah dimerdekakan. Gimana nasibnya kamu ini? Ya nanti jadi pondok penampungan itu, nanti anak-anak murtadin. Nanti yang ngurus nanti Nabirong ya. Gua bantu jadi pondok anak-anak penampungan murtadin nanti. Pondoknya tinggal ditaruh salib. Buya Sakur mencari Aku punya Menjaga gambar doang. teman-teman. Aku punya pengalaman ya. Pengalaman ini sama saudaraku sendiri gitu. Jadi sebenarnya aku nggak setuju juga sih kalau kita bilang saudara-saudara kita Muslim ini nggak tahu tentang hadis ya, intinya ajarannya ya Quran atau hadis. Karena apa? Karena perkembangan internet ini kan sudah sangat benar-benar meluas ya. Siapa saja kita bisa belajar ya. Ini soal saudaraku sendiri kan Muslim ya. Beberapa kita pernah ngobrol-ngobrol ya sama dia gitu ya, tentang ya bertanyalah tentang hadis yang menurut akal pikiran kita mungkin ya dalam pandangan kita ya nggak sesuai dengan hati nurani gitu loh ya. Ya kita bicara jujur ya. Terus saya bilang, saudaraku, ya saya panggil kakak kan sama dia lebih tua ya. Ini mengenai ini gimana nih? Udah pernah bicara nggak, berani nggak ditanyakan sama Ustadz bagaimana maksudnya apa gitu ya. Dia baca kan, aku udah tahu sih nih katanya, aku udah tahu sih udah mempelajari ini hadis-hadis sudah, khususnya Bukhari memang dia yang dia pelajari gitu. Aku pernah nanya sama itu, bahkan aku malah ribut sama Ustadz, dianggap aku mau bagaimana tentang agama. Terus dia bicara, mungkin ada istrinya atau apa, dia ngajak saya ke kamar. Aku juga bingung deh, manggil aku kan adek. Aku juga bingung sebenarnya, aku sih gimana ya, ada lemah juga. Sebenarnya aku udah percaya Tuhan yang kamu percaya katanya kan. Tapi aku belum berani ngambil sikap untuk bagaimana karena aku takut dengan keluarga. Intinya takut, sudah menyadari hal-hal seperti itu, tapi memang batu sandungannya ya itu keluarga gitu. Laman aku yakin banyak saudara-saudara Muslim ini yang seperti itu sih. Yakin sekali aku. Karena biar bagaimana kita manusia pasti punya akal pikiran dan hati nurani yang waras ya, yang punya pemikiran waras gitu. Ketika kita melihat pengajaran-pengajaran yang memang tidak sesuai dengan hati nurani kan. Begitu loh, itu pengalaman ya, pengalaman pribadi aku loh. Jadi seperti itu.
Jadi kita kalau menjudge saudara-saudara kita Muslim secara merata mereka nggak tahu apa-apa salah juga sih. Mungkin sebagian yang memang ada yang nggak tahu apa-apa karena memang nggak mau belajar atau nggak mau tahu gitu. Itu aja sih. Kayak gini ya, tadi kan membahas tentang hadis ya, yang ini. Ada coba kalian buka aja di Google tentang ketika Allah ini menciptakan Adam. Sampai Allah ini menyebutkan bahwasannya tingginya Adam itu setara dengan tingginya aku. Kebayang nggak sih? Tingginya apa tuh? Enggak, ada hadis yang mengatakan seperti itu tentang tingginya Adam setara dengan tingginya aku. Maksudnya memang sebentar saya jelaskan. Ya. Setara kan sama. Coba di kamus besar bahasa Indonesia, setara artinya sama. Iya. Kan gitu. Ya Allah, bingung banget sama di sini. Ya memang agak bagaimana ya. Emang kadang bikin apa ya, dinalar gitu dengan pikiran yang benar-benar sesuai dengan pikiran yang kita punya gitu ya. Ya nggak, ya mau dibilang masuk akal ya memang kadang ya memang bertentangan gitu dengan nurani kita gitu. Itu aja sih. Cuman ya itu tadi, kembali ke itu tadi, mungkin mereka secara di dalam hati itu mereka membenarkan itu. Cuman ya untuk berontak itu mereka mungkin secara jujur itu sulit ya, banyak keterikatan, bisa faktor memang keturunan yang sudah mendarah daging, ya kedua ya keluarga yang tadi itu saya bilang. Sebenarnya saya yakin dan percaya udah banyak yang menyadari hal ini, apalagi dengan perkembangan internet yang dengan mudah kita pelajari ya. Itu aja istilahnya ya, banyak yang dibongkar-bongkar juga sama apologet Kristen kan, bagaimana tentang isi hadis itu gitu kan. Jadi saya sendiri banyak tahu setelah internet ini berkembang loh. Saya sampai ya sempat saya juga baca buku secara pribadi sih dulu sebelum internet ini berkembang kan, karena memang saudara saya itu kan punya hadis ya, beberapa hadis lah saya suka iseng-iseng baca ya. Dari keisengan itu lalu saya kaget loh, ini ada ini apa maksudnya gitu loh, kok begini gitu loh, kok seperti ini ya. Ya contoh yang kasus itulah ya, saya nggak bisa bicara karena ini saya nggak enak ya. Karena ini akun asli saya, nanti saya waktu itu sempat kena pelanggaran sampai nggak bisa saya naik lagi kan ya. Jadi saya nggak bisa ngomong sembarang lah, adalah hal-hal yang nggak etis lah istilahnya di dalam hadis itu. Jadi saya tanyakan aja ya, kakak saya juga mengiyakan memang itu nggak sesuai deh sama hati saya juga begini-begini, padahal dia memang muslim istilahnya seperti itu. Emang saya juga keturunan Islam sih, jadi emang istilahnya jadi tahu lah, jadi nggak menutup diri untuk belajar ya sebelum internet ini maju juga. Kalau Bro Ustadz Ahmad ini ikatannya kan tadi dia bilang, gimana nih pondok pesantren gua nih katanya. Itu suruh Nabi dong. Tapi sebenarnya gini sih ya, secara garis besar sih ada banyak kesalahpahaman gitu loh, terutama mengenai kekristenan gitu kan. Banyak orang yang menganggap kekristenan itu hanya sebatas agama gitu loh. Sementara kekristenan itu bukan bicara tentang agama, tapi bicara tentang gaya hidup dan keimanan, seperti itu. Dan banyak teman-teman gue yang sampai sekarang ya masih Artinya apa teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Ahmad ingin memberitahukan proses 90%-nya Majelis Sabilun Najah. Yuk. Jadi ini atasnya sudah tertutup. Asma, ini atasnya sudah tertutup, samping-samping sudah ditutup, ini tinggal dites-tes saja. Dan yang di bawah ini rencananya ingin kita keramik
ingin kita keramik. Ini prosesnya sudah 90% majelis. 90%, tinggal ditambah keramik, ambal, dan pengeras suara saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue juga turun dulu ya, mau makan, lapar. Belum makan jam segini. Yuk, God bless semua. God bless. Oke. Ini ada Pak Pendeta naik langsung turun lagi tuh. Oh iya, tadi apa aku dengar ya? Aku dengar ada apa pemahaman bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan itu sendiri. Kadang aku ya bukan di sini aja sih, sering aku dengar. Kadang aku berpikir gini, kok konsepnya mirip seperti kita juga ya, bahwa Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri gitu loh. Ini apakah meniru kita bagaimana ya? Padahal di luar itu setahu saya katanya bahwa Al-Quran itu jatuh dari langit lah begitu kan. Pemahamannya kebanyakan kan seperti itu kan. Itu bagaimana ya menurut bro-bro gitu loh? Iya tuh, mana Pak Ustadznya tadi? Udah naik kan? Mana Pak Gimana? Ustadz? Nah, waduh, sama itunya ya? Sama Pak Kiainya ya? Bentar, aku ada kiai itu loh. Ini jaringan apa ya kok? Salam. Nah, kalau ya Pak beneran. Itu di pesantrennya Pak. Iya, kecil suaranya, mungkin jaringan kak. Iya, kau buka logika, Kak. Punya pondok nih, berarti aku Islam apa Kristen? Punya pondok. Islam. Iya. Kau tahu Mican KW nggak? Kalian tahu Mican KW nggak sih? Enggak. Iya, kau mau nanya apa? Kau baca dulu namaku yang benar. Asman dari mana? Memang kau nih kaumnya Nabi buta huruf kau nih. Kau buta huruf juga di sini. Iya, karena kau pengikut Nabi yang buta huruf. Jangan gitu kak. Aduh. Bro, itu sudah open camp itu Pak Ustadz itu punya pondok pesantren itu. Itu Ya, Pak Ustadz dia Pak. dia dia Tadi bilang dia Kristen memper tadi. sebentar dia memper Pak kamu Ustadz kan nanya lihat ke itu Pak saya. pondok pesantrennya. Saya kasih tahu ya, dia memperankan diri sebagai ustadz dan punya pondok pesantren itu ada buka kamera itu ada pondoknya. Nah, jangan framing ya, jangan framing saya ya.
Aduh. Ini majelisnya nih, depan nih majelis nih ya. Ya ulah nih, ya. Ya ini lagi butuh keramik. Tolong dong, ada yang peka nggak sih? Ini pondok gua. Pondok Kiai. Kamar-kamarnya. Mau lihat santri kah? Ya, tunjukin katanya supaya jangan ada fitnah tentang saya ini, jangan framing ini bro ini. Ah. Nah, ini kosong. Aku di sini aja dah. Bro, kalau bro punya pemahaman berbeda dengan bro Ustadz ini, jangan framing tentang saya ya bro. Enggak, dia Ya. dia bilang aja, coba bacakan hadisnya seperti apa. Kalau memang ya Nabi itu buta huruf. Siapa yang terguncang Islam? Memang pakai aku nih beramis, Pak. Pendeta tak aku ini. Loh, emang kenapa? Hah? Loh. Loh, sekarang ku tanyakan. Sekarang ku tanyakan. Yang kau ambil dari kehidupan ini apa? Hal-hal yang baik kan? Iya kan? Iya, gue juga hal-hal yang baik yang gue ambil. Hadisnya mana? Tidak membolehkan gaya seperti ini, ah? Hadisnya mana? Mana hadismu? Sekarang kau tadi aja kau naik aja ucap salom aja nggak mau, jadinya salon. Aku juga mendengar kau jelas salon, salon kau bilang. Lah, sekarang kayak gini. Kalau salam assalamualaikum kau preseti assalamualaikum artinya apa? Kau Islam katanya. Coba. Udah kalau nggak ada data nggak usah ngobrol sama gua. Ayo kalau lo bawa data ngobrol sama gua. Rekam iya udah. Iya nih silakan. Seneng banget gua mau didatangin. Iya, ku tengok iku. Ku tengoki. Iya, gua berani. Iya, Islamnya ke kau ini botol. Udah. Jangan berantem di sini, jangan berantem. Ini rumah orang nggak tahu malu kalian berantem. Udah bro, udah lah. Rumah orang ini. Udah Jangan nggak saya bagus teriak lah. kau rekam kayak anak Oke, kecil oke. kau. Oke bro. Kayak anak kecil kau. Ya udah. Ya udah laporin Alah, silakan. lah gitu Aduh, aja bro, baper. Jangan Masa dikit-dikit teriak, lapor lah saya bro. teriak. Lah bro. Saya teriak. Kayak anak Jangan kecil dikit-dikit lapor kau. lah.